Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya semua? Alhamdulillah. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelum mulai bimbingan kelompok siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya kegiatan hari ini dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya teman-teman sudah pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Belum ya. Izin menjelaskan sedikit ya. Bimbingan kelompok yaitu suatu layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru. Tujuannya untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang akan dibahas dan membantu siswa atau individu untuk berani menyampaikan pendapat, ide, serta saran di depan banyak orang atau di depan umum. Jadi cara pelaksanaannya itu seperti kita saat ini duduk berlingkar atau dapat setengah lingkaran, di mana saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua sebagai anggota kelompok. Lalu ada beberapa aturan yang harus teman-teman taati dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama, teman-teman diminta mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Gak ada paksaan kan teman-teman? Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman terbuka dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Gak ada yang teman-teman tutup-tutupi. Lalu yang ketiga, teman-teman diminta untuk merahasiakan apabila ada informasi bersifat pribadi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Lalu yang terakhir, apabila teman-teman ingin menyampaikan pendapat atau mengeluarkan saran serta idenya, diharapkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika saya sudah mengizinkan, maka baru boleh menyampaikan pendapatnya. Apa dapat dipahami teman-teman? Guys, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalannya itu sebutin nama panjang kalian, nama pendek, serta perasaan kalian ketika menghadapi tugas yang menumpuk itu bagaimana. Mau dimulai dari kanan? Dimulai dari sebelah kiri saya berarti ya. Halo semuanya. Hai. Kenalin, nama aku Rahma Amelia Tatiani, dipanggilnya Amel. Untuk perasaan bagaimana sih tentang tugas itu, mungkin lebih cukup menyenangkan, menyenangkan, dan juga ada yang membuat kita tuh harus berpikir lebih keras lagi. Mungkin itu aja. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Nasya Fatanafisa. Perasaan saya kalau banyak tugas itu kadang bikin malas kalau kebanyakan, tapi kalau emang pelajarannya lagi yang saya sukain itu bisa juga senang nulis. Terima kasih Naswa. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku Nazruddin Al-Muhib, biasa dipanggil Nazif.
Pesan aku kalau ada tugas yang lagi numpuk itu pastinya membuat kita stres, membuat kita overthinking. Nantinya kita pastinya akan jika tidak dikerjakan tugas itu akan mendapatkan konsekuensi yang benar yang pas lagi daripada kita tidak mengerjakannya. Terima kasih. Dan selanjutnya, Halo semuanya. hai. Perkenalkan, nama aku Nahdanwa Umay Zahra, biasa dipanggil Nahda. Perasaan aku ketika mendapatkan tugas itu kadang bikin pusing ya, karena kadang tuh tugas datang satu selesai terus tiba-tiba datang lagi. Jadi kalau misalkan ada tugas menumpuk itu benar-benar bikin aku pusing, apalagi kalau misalkan deadline cepat. Terima kasih Nada. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku Yafat Fajianasya. Kalian bisa manggil aku Aca. Jadi kalau misalnya pengalaman aku, misal nih kita numpuk tugas itu rasanya tuh hektik banget kalau kata anak sekarang ya. Hektik, terus pusing rasanya, aduh ini harus ngerjain yang mana, mana deadline yang numpuk semua. Biasanya kalau misalnya mau lebih santai, aku biasanya dengerin musik sih Kak, dari Spotify. Terima kasih ya. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rozan Yanti, biasa dipanggil Roza. Perasaan saya waktu ada tugas itu biasanya pikiran kayak kacau, terlalu tergesa-gesa untuk mengerjakannya, sehingga kita tuh bisa jadi pusing ya. Hai semuanya. Hai. Aku ada Chandra Sekari Putri, biasa dipanggil Tia. Nah, perasaan aku pas kalau lagi tugas numpuk itu biasanya begitu sih, kayak capek, stres gitu kan. Tapi aku tuh usahain biar tugas nggak banyak. Jadi kayak ya mungkin numpuk beberapa, jadi kalau dikerjain jadi nggak terlalu ngebebaninnya. Itu aja sih dari aku. Terima kasih Tia. Halo semua, Hai. perkenalkan nama aku Muhammad Alman, biasa dipanggil Alman. Perasaan aku saat ada tugas menumpuk sebenarnya pusing, tapi aku bawa enjoy dengan dengerin lagu K-pop. Biasanya aku kerjain satu-satu sambil aku pelajarin lagi materinya biar matang. Biasanya sih gitu kalau aku. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Awal. Oke, untuk agar saling mengenal satu sama lain lagi, saya punya permainan rangkaian nama. Jadi itu orang pertama akan menyebutkan namanya sendiri, lalu orang kedua sebelum menyebutkan namanya akan menyebutkan nama orang pertama dulu, baru menyebutkan namanya. Apa dapat dimengerti teman-teman? Coba Dulu. dimulai dari kanan saya. Nama aku Nahda. Nada Nazif. Nada Nazif Nashwa. Nada Nazif Nashwa Amel. Nahda Najib Nashwa Amel Alman. Nahda Nazif Nashwa Amel Alman Tia. Nada Nazif Naswa Amel Alman Tia Oza. Nada Nazif Nashwa Amel Alman Tia Oza Aca. Oke. Nada Nazif Nashwa Amel Alman Tia Oza Aca Fitri.
lebih dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang ketiga, teman-teman diminta untuk menjaga rahasia apabila ada informasi yang sifatnya pribadi. Lalu yang terakhir, jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat, ide atau saran, diminta untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika saya sudah mengizinkan, baru dapat menyampaikan. Bagaimana teman-teman, apa sudah dimengerti? Oke, saya jelaskan dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik umum. Topik umum itu topik-topik yang kita tahu nih dalam kehidupan sehari-hari seperti bullying, kenakalan remaja, tawuran, dan lain sebagainya. Lalu pada kegiatan kali ini saya akan mengangkat topik tentang strategi efektif untuk menghadapi tugas yang menumpuk. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena kita semua mungkin pernah merasa kewalahan dong oleh banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Melalui diskusi ini kita dapat memahami dan menerapkan strategi efektif untuk mengatasi tugas yang menumpuk secara produktif dan mengurangi stres. Menurut teman-teman, tugas itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Saya, Oke, silakan Amel. menurut saya itu tugas merupakan suatu pekerjaan yang dibebankan suatu individu dalam waktu tertentu. Nah, itu biasanya ada dalam bidang pendidikan, terus juga bidang pekerjaan dan juga lain halnya. Oke, terima kasih Amel. Menurut Amel, pekerjaan itu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu di pendidikan maupun di pekerjaan ya. Dan selanjutnya sedikit menjelaskan ya, tugas itu suatu kegiatan yang diberikan kepada seseorang atau individu dengan waktu yang sudah ditentukan atau ada deadline-nya teman-teman, seperti tugas kuliah, tugas sekolah, dan sebagainya. Lalu menurut teman-teman, apa sih faktor penyebab tugas menumpuk itu? Oke, silakan Amandili. Silakan. Faktor internalnya yang saya tahu itu ada faktor kecemasan, faktor kemalasan, dan faktor merasa takut gagal. Oke, menurut terima kasih Almandili. Menurut Alman, faktornya itu kemalasan, kecemasan, dan takut gagal. Oke, ada lagi? Oke, Oza. Saya faktor internal itu bisa berupa manajemen waktu sama perfeksionis. Terima kasih Oza. Menurut Oza, faktornya itu manajemen waktu dan perfeksionis ya. Ada lagi yang mau dijawab? Silakan aja. Untuk faktor eksternalnya sendiri itu bisa dari lingkungan, keluarga maupun guru asal. Ya, terima kasih Najwa. Menurut Najwa, faktornya itu ada lingkungan, guru, dan teman ya. Jadi menjelaskan sedikit ya, menjelaskan sedikit. Benar kata teman-teman semua tadi, ada kecemasan, kemalasan, kurangnya manajemen waktu, terus juga ada faktor lingkungan dan faktor keluarga. Salah satunya tuh kalau faktor lingkungan kayak seperti teman-teman kalau lagi belajar kelompok itu bukannya mengerjakan tugas malah bercanda, ngobrol, segala macam ya. Jadi tugasnya bukan hanya selesai malah jadi ketunda-tunda. Lalu kalau faktor keluarga itu karena kurangnya reward ya dari keluarga, kurangnya apresiasi dari keluarga terhadap seseorang itu. Kecemasan itu rasa kegundahan atau rasa kecemasan yang berlebih ya, kayak stres terhadap tugas itu. Lalu kemalasan itu anak sekarang mageran ya, kayak mau ngerjain tugas tapi mager gitu. Terus kalau manajemen waktu itu biasanya yang ngikut-ngikut organisasi atau yang ngikut-ngikut eskul lain ya, kadang tuh suka nggak bisa membagi waktunya, jadi tugasnya di lain. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara mengatasi rasa malas ketika ada tugas menumpuk? Oke, silakan. Menurut saya ada beberapa cara untuk mengatasi rasa malas yaitu mampu mengerjakan tugas. Yang pertama adalah buat tugas-tugas besar itu menjadi tugas-tugas kecil. Jadi tugas-tugas besarnya ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah membuat deadline yang realistis dan tidak terlalu mepet, tidak terlalu jauh juga.
yang ketiga adalah jauhi diri kita dari distraksi-distraksi yang dapat mengganggu kita dalam untuk memulai belajar. Terima kasih. Nanti ada lagi. Menurut aku kita juga kalau misalnya habis ngerjain tugas itu kita bolehlah ngasih reward ke diri kita sendiri. Terus juga mungkin bisa diskusi sama teman gimana baiknya. Terus juga ngerjain tugasnya tuh dari tugas-tugas yang mudah dulu, jadi lebih cepat dikerjainnya. Terima kasih ya. Jadi benar ya teman-teman yang dikatakan Najib dan Tia, kita tuh harus mereward diri kita sendiri biar kita tuh juga makin semangat ya. Ya abis ngerjain tugas ini, oke rewardnya nanti kita bisa nonton drakor ini, bisa jajan ini. Lalu kita juga tugas-tugas itu dibikin to-do list ya, biar supaya tuh kalian tuh gampang gitu, yang mana deadline-nya duluan kalian bisa selesaiin duluan gitu. Tapi jangan yang tugasnya mentang-mentang deadline-nya lama kalian juga nanti-nantiin ya, kalau bisa emang secepatnya gitu, lebih cepat kan lebih baik juga. Apa sih dampak dari kalian suka menunda tugas itu? Oke, sampai dulu aja dulu. Jadi kalau menurut aku dampak dari suka menunda tugas itu ada beberapa yang aku rasain. Yang pertama itu mungkin kita pasti ngerasa hektik dong, jadi suka tiba-tiba bakal bingung, aduh ini harus kerjain yang mana nih, harus kerjain yang mana duluan, bentar lagi mana mepet. Nah itu bisa menimbulkan kecemasan juga pada diri kita. Nah dari kecemasan itu jadi ke makin kompleks, jadi lebih ke depresi, stres sendiri. Nah terus dari situ kita juga bakal apa ya, kayak kurang tidur gitu loh, kurang istirahat pasti kan ya, namanya kan kalau nunda tugas itu pasti kan numpuk dan itu gak tergolong banyak, gak tergolong dikit, pasti banyak gitu. Terima kasih juga. Lanjut. Menurut aku dampak dari kita menunda tugas yang pertama itu ada membuat waktu yang terlalu terburu-buru, yang dimana mungkin ya anak zaman sekarang kalau misalkan ngerjain tugas itu biasanya kan pakai SKS kan, kayak sistem sebelumnya, yang dimana itu menurutku kurang efektif aja kalau misalkan kita mengerjakan tugas terlalu mepet sama deadline. Dampak selanjutnya itu menurut aku kita bisa kehilangan kesempatan atau menyebabkan kegagalan dalam mengerjakan tugas. Biasanya kalau misalkan kita numpuk tugas bisa aja ada deadline yang seharusnya udah di waktunya itu, tapi kita ngelewatin deadline yang ada. Terus selanjutnya itu menurutku bisa kita nggak dipercaya sama orang-orang. Misalkan kita dikasih tugas sama orang, biasanya misalkan tanggal 1, tapi kita nggak bisa ngelewatin tanggal 1 itu, kita ngelewatin dari tanggal 1 itu sih salah satu dampak yang mungkin aku paham supaya menunda. Terima kasih Nanda. Menurut Nanda dan Aca itu dampaknya itu bisa menyebabkan stres, kecemasan, terus juga kurang dipercaya sama orang lain ya, jadi nggak bertanggung jawab. Tugasnya itu juga jadi terburu-buru. Oke, selanjutnya apa sih strategi dari kalian untuk menghadapi tugas yang menumpuk itu? Oke, silakan Nanda. Sebenarnya tadi juga udah dibahas sama si Nabi dan si Tia, bahwa kita buat mengatasi gimana sih cara buat itu menumpuk ya, kita buat tulis, terus tugas besar menjadi diperinci lagi, terus buat prioritas, kemudian meluangkan waktu yang pastinya harusnya, dan juga tentunya kita mengerjakan lebih mudah terlebih dahulu. Jadi menurut Amel itu kita buat to-do list ya, biar memudahkan untuk mengerjakan tugas. Ada tadi aku juga sempat bahas kayak kita tuh teman-teman belajar yang satu visi misi lah, misalnya kita mau ngerjain A, kita kerjain A bareng-bareng yang fokus, terus juga kelola waktu dengan baik. Kayak misalnya kalau mungkin kita kayak nggak ada waktu luang nih, weekday nggak ada waktu luang, kan masih ada weekend, jadi kita kayak luangin waktu kita dulu pas weekend buat ngerjain tugas. Terus juga
tingkatin motivasi kita. Jadi kayak kita tuh belajar buat apa sih? Misalnya kayak aku pengen ITK yang tinggi, jadi kita harus belajar menjadi tugas yang rajin gitu. Terima kasih ya. Jadi menurut dia tingkatin motivasi diri sendiri, terus bisa manajemen waktu dan cari teman yang baik buat berdiskusi kelompok ya teman-teman. Oke, kayaknya udah pada lemes ya. Iya. Ini dari kelompok kami. Assalamualaikum. Saya ada ice breaking. Ice breakingnya itu Marina menari di atas menara. Jadi kalau saya bilang Marina itu ke diri sendiri Marina. Marina kalau menari itu bentuk tarian, menari di atas megang pundak, menarainya ke atas ya. Yang salah diceburin. Jangan yang yang salah gitu. Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Marina menari di atas menara, menara menari di atas Marina. Ya, kita mulai ya. Marina menari di atas menara, menara menari, menari di atas menara. Marina menari di Oke, udah segar lagi ya. Lanjut. Apa lagi? Apa lagi? Beli aja sendiri beli. Coba kasih Kauza. Boleh kan? Oke, jadi tadi kalian kita udah bahas dampak-dampak dari tugas menumpuk itu bagaimana, strateginya itu apa, dan cara kalian mengatasi rasa malas juga itu bagaimana, kita udah bahas ya teman-teman. Karena udah di penghujung kegiatan bimbingan kelompok, saya ingin mendengar komitmen dari teman-teman semua, bagaimana komitmen teman-teman untuk diri teman-teman sendiri, cara untuk komitmen teman-teman dalam menghadapi tugas yang menumpuk itu bagaimana. Mau dimulai dari mau dimulai dari Amel. Mungkin komitmen sehabis dari sini adalah langsung mengerjakan tugas. Singkat padat. Oke, selanjutnya Komitmen saya habis dari diskusi kelompok ini, saya akan membuat to-do list yang mana deadline-nya minggu depan berarti. oke, terima kasih Naswa. Aku kalau saya Muter. Oh boleh boleh. Jadi komitmen saya harus mengingat konsekuensi apa yang terjadi ketika saya tidak mengerjakan tugas. Ini saja. Komitmen aku dengan kelompok ini, salah satunya aku akan memanfaatkan waktu yang ada, terus mencari teman yang satu visi misi sama tugas-tugas yang diberikan, maksudnya kayak biar kita nggak boring juga kalau misalnya Jadi komitmen aku setelah bimbingan kelompok ini, aku akan mencari motivasi dulu nih, yang pertama-tama sama niat. Yang penting tuh kalau segala tugas itu yang penting itu kita tuh harus punya niat dulu ya. Terus sama kita bikin to-do list dulu, baru kita manage waktu. Terima kasih ya. Komitmen saya dalam belajar Bimbingan ya, bimbingan belajar ini, saya tidak akan lagi menggunakan metode SKS untuk mengerjakan tugas. Komitmen aku setelah belajar kelompok ini adalah sama kayak Ocha tadi, memotivasi diri kita. Terus juga aku pengen nemuin metode belajar yang cocok buat aku, jadi aku nggak nunda-nunda tugas lagi.
aku adalah memberikan reward kepada diri sendiri setiap selesai mengerjakan satu tugas. Yeay. Oh, itu bagus. Satu nomor. Berikan reward ya. Satu nomor. Satu nomor satu drama. Oke. Terima kasih teman-teman atas komitmennya. Semoga komitmen yang telah teman-teman sampaikan dapat terrealisasikan ya. Amin. Selanjutnya karena udah di akhir kegiatan di kelompok ini, saya ingin mendengar kesan dan pesan teman-teman dari kegiatan awal sampai akhir. Ada yang kan? Oke. Sampai Untuk kesannya sendiri menambah wawasan tentunya, apalagi tentang motivasi untuk mengerjakan tugas. Juga untuk pesannya mungkin lebih apa ya, bisa dibilang karena biasanya faktor dari luar juga tidak bisa memungkinkan kita untuk langsung mengerjakan tugas, jadi kayaknya harus di apa ya, tekankan lagi yang tadi komitmen. Pesan selama kita aku dengan kelompok ini, yang pertama itu pastinya satu, karena di sini kan kita ngumpul bareng-bareng kan, kayak bertukar pikiran satu sama lain, terus bisa tahu gimana teman-teman di sini cara menghadapi tugas-tugas yang ada. Terus pesannya itu pastinya aku jadi tahu gimana cara menghadapi tugas yang menumpuk itu kayak gimana aja cara-caranya. Terus kita jadi tahu kalau misalkan banyak cara strategi yang harus dilakuin kalau misalkan kita pengen ngerjain tugas. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Selanjutnya, apakah teman-teman bersedia ketika saya mengajak bimbingan kelompok selanjutnya? Bersedia. Oke, kira-kira ini. Oke, kira-kira teman-teman bisa melakukan bimbingan kelompok selanjutnya itu kapan? 2 minggu lagi. Oke, jadi 2 minggu lagi kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat banget lu. Berat banget lu. Dia udah sabar dari tadi. Dia udah sabar banget. Jadi depan aja Mang Oza. Nada ini emang mau itu. Nada. Halo semuanya. Hai. Guys, bakal jawab. Ayo kita cari kantin yang buka. Dia pulang. Ke Pocin aja. Itu apaan tuh?